Sekarang Mas Jaiden bisa pergi, perintah Lintang begitu sampai di depan pintu. Jaiden melirik sayuran di tangannya, lalu memberikan pada Lintang. Tolong biarkan aku pergi setelah sarapan di rumahmu, bagaimana? Mama, boleh ya? Pinta Kila dengan mata kecil yang menggemaskan. Kila mau makan disuapi sama Peara. Jika Kila yang sudah meminta, Lintang mana bisa menolak. Terpaksa dia mengangguk memperbolehkan, membuka pintu dan masuk lebih dulu ke dalam rumah untuk memasak. Jaiden tersenyum lebar, Kila memang paling mengerti dirinya. Di titik tak terlihat, Rosat dan dua anak buahnya bersembunyi. Rosat memperhatikan rumah Lintang, melihat pintunya yang terbuka lakon parubaya itu yakin kalau Lintang masih tinggal di rumah reyot itu. Kalian berdua sudah siap? Tanya Rosat pada dua anak buahnya. Siap, Juragan. Serempak dua orang di kiri kanan Rosat menjawab. Satu dari dua anak buahnya melirik kanan kiri, memastikan tidak ada orang yang lewat. Setelah yakin tidak ada siapapun, orang itu menyelinap masuk ke rumah Lintang lalu menaruh sesuatu di dalamnya. Secepat kilat orang itu keluar, bernafas lega setelah berhasil kembali ke tempat di mana sang bos berada. Apa ketahuan Lintang kamu menyelinap masuk? Tanya Rosat memastikan. Aman, Juragan. Bagus, komentar Rosat sambil terkekeh licik. Sebentar lagi Lintang pasti tidak bisa menolak jika diajak menikah olehku. Benar Juragan, dua anak buah Rosat mengiyakan. Di dalam rumah, Lintang yang gerah masuk ke dalam kamar. Dia melepas hijab, membuka pakaian untuk diganti dengan yang lebih tipis. Perempuan itu membuka lemari, mengambil pakaian baru untuk dikenakan. Namun, gerakan Lintang terhenti. Dia menatap boneka kecil di atas meja dengan pandangan bingung. Apa Mas Jaiden membelikannya untuk Kila? Gumam Lintang. Tanpa menaruh curiga apapun, Lintang kembali keluar dari dalam kamar dan menghampiri Kila yang makan disuapi bersama Jaiden. Lintang ikut bergabung, makan dengan tenang. Saat makanan habis, Jaiden keluar lebih dulu karena harus mengangkat panggilan. Hal itu digunakan Lintang untuk bertanya pada Kila. Kila. Ya, Mama. Kila mendongak setelah menghabiskan air dalam gelas. Kapan Kila dibelikan boneka sama Papa? Tanya Lintang dengan ekspresi ingin tahu. Kok Mama gak tahu? Boneka. Monolog Kila bingung. Boneka. Angguk Lintang membenarkan. Boneka yang ditaruh di atas meja, itu punya Kila dari Papa kan? Papa gak pernah membelikan Kila boneka, timpal Kila. Lintang termenung dalam diam, berpikir mungkin Jaiden belum memberikan pada Kila dan hanya baru disimpan saja. Lintang tak banyak berpikir, dia berdiri dan membereskan piring-piring kotor untuk dicuci. Abis dari dapur, Lintang berjalan ke depan dan memperhatikan Jaiden yang tengah berbicara dengan telepon. Perempuan itu memilih duduk di kursi, membaca bahan-bahan untuk membuat minuman yang baru dikirim Heru. Papa, Kila memanggil. Tanpa memutuskan panggilan, Jaiden menoleh dan tersenyum. Papa, apa boneka kecil di dalam kamar untuk Kila? Tanya Kila dengan mata penuh harap. Sebentar Pak, ujar Jaiden pada seseorang di panggilan telepon, lalu menunduk mensejajarkan tubuhnya dengan Kila. Karena menyangka kalau bonekanya Lintang yang beli, Jaiden berujar. Tanya Mama. Kila mengerutkan dahi, kok tanya Mama? Mama yang beli, kan? Ujar Jaiden. Kila menggeleng pelan, tadi Mama juga tanya, apa Kila dapat boneka itu dari Papa? Tut. Jaiden mematikan sambungan telepon, laki-laki itu beranjak cepat masuk dapur. Lintang dan Kila terkejut dengan ketergesa-gesaan Jaiden, jadi memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Jaiden menatap boneka yang dimaksud Kila, mengulurkan tangan dan memperhatikannya. Setelahnya dia menoleh ke arah Lintang, ambilkan pisau. Lintang mengambil apa yang Jaiden pinta.
Tanpa banyak kata, Jaiden langsung merobek boneka menggunakan pisau. Dia mengacak-acaknya, saat membuka bagian mata seketika tatapannya menjadi dingin saat menemukan sebuah kamera. "Apa itu?" tanya Lintang. "Kamera CCTV," timpal Jaiden sambil melirik. "Sepertinya seseorang sengaja menaruhnya di sini untuk memata-matai kamu. Kamu tidak ganti baju atau melakukan sesuatu yang aneh kan dari pagi hingga saat ini di dalam kamar?" Tubuh Lintang limbung saat mengingat kalau dirinya sempat berganti baju, lalu dengan gemetar berucap, Tadi aku sempat ganti baju di depan boneka itu." "Sial!" desis Jaiden. Jaiden langsung membanting kamera ke lantai, lalu menginjak-injaknya hingga hancur tanpa ampun. Jaiden berjanji akan menangkap siapapun orang yang sudah merekam Lintang berganti baju. Jika bukan orang mesum pasti orang yang menginginkan kehancuran Lintang. Tok tok tok. Lintang dan Jaiden saling pandang, sebelum kemudian keduanya langsung melangkah mendekati pintu. Di sana, ada Rosat yang kini menyeringai licik. Melihat kedatangan Rosat, Lintang mendadak tak nyaman. "Dek Lin Lin, menikah denganku atau video kamu tengah tela asteris yang akan saya sebarkan di internet," ancam Rosat, wajahnya menyiratkan kelicikan yang menyenangkan karena rencananya akan berhasil. Mata Lintang membulat, sekarang dia tahu siapa yang menaruh kamera di kamarnya. Jadi yang menaruh boneka di kamar itu Kang Rosat. Pekik Lintang dengan mata merah menahan emosi. Rosat tersenyum lebar, tanpa tahu malu mengangguk membenarkan. "Hahaha, iya, pintar kan? Makanya kalau gak mau videonya disebar, Dek Lin Lin terima saja ajakan menikah dari Akang." "Bagus, ternyata tak perlu susah payah mencari orang yang sudah menyimpan boneka itu," kekeh Jaiden dingin. "Kamu mengantar nyawa sendiri." Karena terlalu bersemangat, Rosat sampai tak sadar ada orang lain di rumah selain Lintang. Melihat laki-laki yang pernah menghadapinya hingga babak belur, Rosat sedikit mundur tapi mengingat kalau dirinya punya kartu AS Lintang kembali Rosat memberanikan diri. Apa yang akan kamu lakukan?" Rosat mengumpat dalam hati saat suaranya malah terdengar gugup. Jaiden sedikit memiringkan kepala, seringaiannya membuat bulu kuduk Rosat merinding sekujur tubuh. "Apa? Ya, jangan main-main kamu. Ingat, saya punya rekaman video Lintang yang tela asteris yang." Peringat Rosat, laki-laki parubaya dengan perut One Pack itu menatap Jaiden dengan tatapan ejekan. "Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, maka kamu akan melihat harga diri Lintang habis diinjak-injak orang." Jaiden terkekeh, peringatan Rosat barusan sama sekali tidak membuatnya takut. Berbeda hal dengan Lintang, perempuan itu sudah terisak karena takut jika Rosat benar-benar menyebar video tela asteris yang dirinya. Jika itu sampai terjadi, Lintang benar-benar tidak sanggup lagi jika harus hidup dalam menanggung malu. Menikah dengan Rosat. Itu adalah hal yang tak pernah dan tak ingin Lintang bayangkan, mengerikan. Sekarang Lintang menaruh harapan besar pada Jaiden, berharap laki-laki ini memiliki solusi atas permasalahannya. "Ayolah, Dek Lin Lin. Nikah sana akan gak rugi kok, kamu bisa hidup nyaman bergelimpang harta. Minusnya mungkin satu, Akang gak bisa kasih waktu buat kamu sepenuhnya karena ada istri Akang yang lain." Kekeh Rosat, benar-benar merasa di atas awan karena memegang sesuatu yang bisa membuat Lintang tak berkutik. "Minusnya cuma satu." Jaiden tertawa mengejek. "Lalu wajah jelekmu itu kelebihan. Perut bundarmu itu keunggulan. Tubuh gendutmu itu kemuliaan. Sorry, bukan maksud menghina. Tapi sepertinya orang dengan rasis kepercayaan diri rendah kayak kamu harus disadarkan." Raut wajah Rosat langsung memerah karena marah, sebelumnya tak pernah seorang pun berani menghina fisiknya. Semua orang memuja, memuji, memanggil dirinya juragan.
Rosat sampai lupa kalau dirinya adalah laki-laki dengan berat bobot 80 kilo, tinggi 155 cm, dan umur 60 tahun karena orang-orang terus mengagumkan dirinya. Katakan, siapa kamu sebenarnya? Desis Rosat. Walau penampilanmu cukup modis, tapi bukan berarti kamu kaya, kan? Kamu belum tahu siapa saya. Jika saya sudah menginginkan kehancuran seseorang maka orang itu akan hancur. Sebaiknya jangan tahu siapa saya atau kalau tidak kamu akan menangis sekarang juga dan hal itu jelas tidak menarik bagiku. Jaiden menyeringai sinis, juga. Begitupun saya, jika saya menginginkan kamu hancur maka akan hancur. Jadi kita lihat saja, kehancuran siapa yang lebih dulu datang seperti keset. Sombong. Rosat meludah. Ingat anak muda, umurmu mungkin hanya setengah dari umurku. Pengalaman hidupmu tak sebanyak diriku, jadi jangan terlalu sombong sebab dengan pengalaman hidupku yang banyak saya bisa memikirkan 1000 cara untuk membuatmu hancur. Jaiden mulai jengah dengan pembicaraannya dengan Rosat, berpikir sepertinya pembahasan tentang siapa yang menghancurkan dan dihancurkan tak akan berhenti sampai di sini. Jadi dengan malas Jaiden berucap, kamu sudah melakukan tindak asusila, saat ini saya tengah sibuk mengejar cinta Lintang. Jadi saya akan menyerahkan kasus ini ke kepolisian biar kamu cepat diadili, karena jujur saya tidak punya waktu untuk mengurusinya. Lintang mendelik, apa di saat situasi seperti ini Jaiden harus banget mengatakan niatnya itu. Cih, jangan berani. Kalau kamu nekat, saya tak segan menyebarkan video tela asteris yang Lintang. Ancam Rosat. Benar juga. Tak menutup kemungkinan kalau Rosat gak memiliki salinan rekaman jika dirinya melumpuhkan laki-laki tua ini. Jadi Jaiden harus mengatur strategi yang apik dan matang. Jam 12 malam nanti, Rosat menyeringai licik. Dek Lin datanglah ke gudang Akang, kita laksanakan akad nikah di sana. Jika telat 1 menit saja, maka video tela asteris Jangmu akan Akang sebarkan. Jangan berpikir untuk melaporkan Akang, ingat siapa Akang dan Akang lebih dari mampu mengendalikan kepolisian setempat untuk tidak menangkap Akang. Saya sudah menikah. Lintang akan datang, potong Jaiden cepat. Lintang terkejut dengan apa yang Jaiden ucapkan, lututnya langsung lemas bak jeli. Apa arti Jaiden berbicara seperti itu akan menceraikan dirinya dan menyuruh menikah dengan Rosat? Hahaha, pasti kamu sekarang takut padaku. Tawa Rosat menggelegar karena puas. Ayo, kita pergi. Ajak Rosat pada 2 anak buahnya. Siap, Juragan. Setelah kepergian Rosat, Lintang menggigit bibir bawahnya gelisah. Pikirannya kemelut, bahkan saat Jaiden mendekat perempuan itu tak sadar dan langsung tersentak ketika sebuah ibu jari mengusap bibirnya. Apa yang Mas Jaiden lakukan? Ujar Lintang sambil menghindar dari sentuhan Jaiden. Jangan suka menggigit bibir begitu, komentar Jaiden saat sering mendapati Lintang menggigit bibir sampai berdarah. Aku tahu kamu gelisah, tapi percaya saja padaku. Aku ini suamimu, mana mungkin membiarkan laki-laki tua itu membuatmu kehilangan harga diri. Tapi Kang Rosat punya rekamannya, lirih Lintang. Memangnya kenapa kalau dia punya rekaman itu? Cibir Jaiden. Kamu tenang saja, selama aku ada laki-laki tua itu tidak akan bisa menekan kamu. Lintang mengangguk pelan. Seperti biasa, Jaiden tidak akan mau rugi. Dia adalah pebisnis, tentu setiap langkahnya harus memberikan timbal balik. Jika urusan kamu dengan laki-laki tua itu berhasil saya bereskan, apa kamu akan memberiku kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita? Jadi Mas Jaiden mau bantuin aku karena menginginkan sesuatu. Lintang kira Jaiden tulus, tapi rupanya memiliki motif lain. Hanya ingin kehidupan lamaku kembali, apa itu salah? Balas Jaiden. Tapi aku gak mau kehidupan lama itu kembali,
rasanya sakit mas. Lintang muram. Jaiden benar-benar tidak mengerti kalau Lintang ingin mengubur ingatan tentang masa lalu itu. Setiap hari aku tersiksa, dipandang rendah melebihi pelayan rumah, dijadikan babu oleh pelayan atas suruhan Oma dan Angel. Tak cukupkah penderitaanku selama ini hingga Mas Jaiden ingin aku mengulangi masa lalu itu? Tunggu, Lintang. Bukan itu maksudku, bantah Jaiden. Tapi sebelum itu, kamu bilang apa barusan? Oma dan Angel memperlakukan kamu seperti pembantu. Sejak kapan? Kenapa? Gak percaya. Kekeh Lintang, tertawa main-main. Aku emang perempuan bayaran yang mau-mau aja dinikahkan sama kamu. Jadi, gak perlu repot-repot percaya. Sekarang Mas Jaiden pergi, gak usah bantuin masalahku dengan Kang Rosat. Aku bukan gak percaya. Jaiden menahan pintu. Laki-laki itu menghela nafas pelan. Oke, gini saja. Kita bahas masa lalu nanti setelah masalah dengan laki-laki tua itu beres, bagaimana? Terserah, timpal Lintang tak acuh. Jaiden menarik tangannya dari pintu, membiarkan Lintang menutupnya. Jaiden bersumpah, dia akan mencari informasi masa lalu tentang bagaimana perlakuan sang Oma pada Lintang saat jadi istrinya dulu. Ternyata Lintang kecewa bukan hanya karena sikapku saja selama ini, tapi juga perlakuan jahat orang-orang sekitarku padanya. Gumam Jaiden sambil menatap pintu, sebelum kemudian berbalik dan pergi. Karena perdebatannya dengan Jaiden terakhir kali, Lintang tidak mau meminta bantuan laki-laki itu untuk menyelesaikan masalahnya dengan Rosat. Seperti yang Rosat katakan, laki-laki tua itu kebal hukuman terutama di daerah setempat, jadi melapor pada polisi bukan solusi. Kila, anak mama yang cantik. Gak apa-apa ya malam ini nginep dulu sama Tante Kimi. Lintang tersenyum sambil mengusap puncak kepala Kila, berharap sang putri tidak menyadari kegelisahannya. Iya, Mama. Jawab Kila patuh. Sebenarnya kamu mau kemana? Tanya Kimi heran. Punya pekerjaan dari tengah malam ke pagi. Shift gitu. Semacam itulah, timpal Lintang yang tidak mau membuat Kimi khawatir. Titip Kila untuk malam ini saja ya, Kimi. Kila aman sama aku. Kimi tersenyum. Terima kasih, Lintang merasa beruntung memiliki Kimi di saat susahnya seperti sekarang. Setelah menitipkan Kila pada Kimi, Lintang langsung menuju gudang tempat di mana saat ini Rosat menunggunya. Lintang tidak memikirkan cara apapun, tapi dia juga tidak bisa membiarkan Rosat menyebarkan video itu. Sampai di depan gudang, langkah Lintang melambat saat menemukan gudang penyimpanan barang-barang milik Rosat hancur lebur. Bahkan hiasan yang sepertinya Rosat siapkan untuk acara pernikahan sudah luluh lantah. Lintang berjalan cepat ke arah pintu dan langsung menutup mulut shock saat melihat bagaimana kacaunya di dalam gudang. Di dalam ruangan, Jaiden menyeringai bengis sambil menjejalkan ujung sepatunya pada mulut Rosat sedangkan 5 anak buah Rosat terkapar tak berdaya. Penjual motor bodong, menerima penjualan motor hasil curian, meminjamkan uang dengan bunga 30% dan jika telat maka denda dengan bunga naik menjadi 35%, dan yang terparah. Kamu bekerja sana dengan kepolisian setempat untuk menutupi semua itu. Jaiden tertawa meremehkan. Hanya punya pekerjaan kotor, tapi layaknya sudah kayak orang terhormat. Hirske kakak, Rosat berkata tak jelas karena mulutnya masih dijejal ujung sepatu milik Jaiden. Jaiden melepaskan ujung sepatu dari mulut Rosat, membuat Rosat langsung angkat bicara. Walau kamu mengetahui semua usaha gelapku, tapi tetap saja kamu tidak akan bisa apa-apa. Jaiden menunduk, mencengkeram leher Rosat hingga laki-laki yang kini telungkup di lantau kesulitan bernafas. Seperti yang kamu lihat, saya kaya, gigih, dan pintar. Jadi saya kasih kamu satu kesempatan sebelum saya yang bertindak hapus video itu.
Asal kamu tahu saya lebih dari mampu membuat kamu mendekam lama di penjara, dan saya katakan dengan yakin itu lebih baik bagimu daripada saya sendiri yang menghukum kamu. Saya kebal hukuman, teriak Rosat. Oh, ya, kekeh Jaiden. Kamu kebal hukuman karena bekerja sama dengan kepala kepolisian di sini. Bagaimana kalau kepala polisi itu sekarang tengah diadili karena kasus penyelundupan narkoba? Masih bisa dia membantumu. Mengabaikan rasa takutnya, Rosat kembali tertawa sambil berucap dengan penuh percaya diri. Jangan kurang ajar kamu. Saya masih punya rekaman videonya. Di ambang pintu, Lintang terdiam sambil menutup mulut. Walau sebagaimana Jaiden menyiksa Rosat, tetap saja Rosat kemungkinan memiliki salinan rekaman dan itu tidak bisa dihapus begitu saja kecuali oleh Rosat. Saya tahu kamu punya rekaman videonya. Jaiden mengedikkan bahu tak acuh. Saya cuma ingin bernegosiasi denganmu saja, saya juga punya rekaman kamu yang tengah bercinta dengan anak pejabat. Entah ancaman apa yang kamu punya hingga gadis berusia 16 tahun itu mau melayani kamu, tapi jika kamu tidak mau menghapus video Lintang maka saya akan menyebarkan videomu dan kita lihat bagaimana pejabat itu menyelesaikan kamu. Tubuh Rosat bergetar hebat, tidak mengerti dari mana Jaiden mendapatkan rekaman itu. Kini Rosat baru paham, Jaiden benar-benar bukan orang yang bisa dirinya singgung. So, pilih hapus video Lintang atau saya sebarkan video panasmu hingga menyebar dan sampai di tangan pejabat itu. Mata Rosat melebar, dengan gemetar dia berbicara. Hei, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kenapa kamu bertindak sejauh ini? Jaiden memiringkan sedikit kepala, kesan antagonis menciptakan kengerian. Karena kamu mengganggu orang yang salah. Asal tahu saja, yang kau rekam itu istriku. Istri. Rosat terbelalak.